para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. FIFA mendadak membatalkan drawing peserta Piala Dunia U23 2023 yang tadinya dijadwalkan digelar di Bali. Langkah ini adalah respons FIFA atas sikap Gubernur Bali Wayan Koster yang menolak partisipasi Israel dalam kompetisi sepak bola usia muda tersebut. Buntutnya panjang, status Indonesia sebagai tuan rumah menjadi pertanyaan. Persiapan yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari terancam sia-sia. Wayan Koster dalam suratnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga beralasan bahwa penolakannya terhadap kehadiran Israel karena mengikuti sikap Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan Palestina melawan penjajahan Israel. Meski alasannya tidak nyambung dengan urusan sepak bola dan terkesan mengada-ngada, toh sebagai Gubernur Bali, sikap Koster ini punya pengaruh. Bali merupakan satu dari 6 provinsi yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Presiden Jokowi akhirnya sampai harus turun tangan mengumumkan sikap sebagai kepala negara. Ia menegaskan untuk tidak mencampur adukan olahraga dengan politik. Toh Palestina sendiri setuju bahwa FIFA itu punya perangkat aturan yang mesti dihormati oleh semua negara anggota, termasuk dalam hal menjamin keikutsertaan Israel. Malu-maluin sih sebenarnya kalau kepala daerah di negara tuan rumah sampai harus dijelaskan oleh presiden tentang hal mendasar kayak begini. Alasan Wayan Koster jelas sulit diterima. Apa urusannya sikap politik kenegaraan dibawa-bawa sampai ke gelanggang olahraga? Keduanya merupakan domain yang berbeda dan mestinya tidak dicampur adukan. Soal ini, penyerang tim nasional U20 Hoki Caraka yang masih belia malah punya pandangan lebih jernih ketimbang Koster. Sewaktu FIFA membatalkan drawing, Hoki menulis di akun Instagramnya, "Berjuang untuk kemerdekaan negara lain, namun Anda semua menghancurkan mimpi anak-anak di negeri ini." Sepanjang sejarah sepak bola, ada banyak negara yang saling berseteru dan delegasi sepak bolanya mesti berlaga dalam kompetisi yang sama, bahkan berduel langsung di lapangan hijau. Tidak ada upaya antar negara untuk saling membatalkan atau menolak keikutsertaan seterunya. Sebagai contoh adalah Amerika dan Iran, dua negara yang sejak lama saling membenci. Tim sepak bola kedua negara sempat bertemu di ajang Piala Dunia, dan hasilnya baik-baik saja. Tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap hubungan kedua negara. Begitu juga negara-negara Balkan yang punya sejarah permusuhan dan peperangan satu sama lain. Tidak jarang, tim sepak bolanya berebut kemenangan di lapangan pertandingan. Laga di antara mereka boleh saja berlangsung panas, tapi FIFA punya seperangkat aturan untuk memastikan aksi di lapangan tetap dalam koridor sepak bola. Memang pernah ada kasus beberapa negara yang partisipasinya dibatalkan dalam kompetisi olahraga. Rusia pernah mengalaminya di Olimpiade 2020. Bahkan Indonesia sendiri pada 2015 pernah merasakan kena sanksi FIFA dan tidak boleh ikut atau menggelar kompetisi sepak bola resmi. Tapi hukuman tersebut alasannya murni karena sepak bola. Rusia karena bermasalah dengan regulasi doping, sementara Indonesia saat itu divonis melanggar statuta FIFA. Sementara dalam kasus penolakan Piala Dunia U20 2023 ini, sama sekali tidak ada alasan olahraga yang bisa dipakai untuk membatalkan keikutsertaan Israel. Mereka lolos ke kompetisi setelah melalui kualifikasi secara normal dan tidak melakukan pelanggaran aturan FIFA. Jadi, mereka lolos secara fair. Kebetulan saja tempat penyelenggaraannya di Indonesia yang punya simpati terhadap perjuangan Palestina. Tapi mestinya hal itu bukan masalah sama sekali. Sepak bola dan politik masing-masing punya kamarnya sendiri. Lagi pula, kedatangan atlet Israel ke Indonesia sebenarnya juga bukan baru akan terjadi di Piala Dunia U20 nanti. Dalam 10 tahun terakhir,
setidaknya ada 3 atlet Israel yang sempat mentas di Indonesia. Pertama, atlet bulu tangkis Misha Zilberman. Lalu ada atlet panjat dinding Yuval Sembla, serta Mikhail Yakolev yang berlaga di ajang balap sepeda. Ketiganya beraksi seperti biasa dan baik-baik saja. Bagi Indonesia, tidak ada yang berubah baik sebelum maupun setelah ketiganya tampil. Kembali ke soal penolakan terhadap Israel. Selain alasannya yang mengada-ngada, publik juga heran dengan penolakan yang terkesan mendadak. Jauh-jauh hari sejak mengajukan diri menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia U20, semua kepala daerah mestinya sudah paham kalau semua negara yang ikut kualifikasi punya potensi jadi peserta di Indonesia. Selain itu, kepastian lolosnya Israel juga bukan baru terjadi 2 atau 3 hari lalu. Terus kenapa baru ribut sekarang? Terkait hal ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming pun kelihatan nggak bisa menyembunyikan kejengkelan. Pasalnya, sejak Februari 2022, para kepala daerah yang menjadi tuan rumah venue acara sudah menandatangani government guarantee yang termasuk pernyataan kesediaan menjadi tuan rumah. Kok sekarang malah mau mangkir dari tanda tangannya sendiri? Gibran bahkan memberikan solusi dengan mengajukan Solo menjadi tuan rumah acara drawing Piala Dunia U20 jika Bali tetap bersikap ogah. Yang jelas, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa upaya memastikan kembali status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023 sudah dilakukan dengan intensif, termasuk menjamin keikutsertaan Israel. Ia telah meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambangi markas FIFA di Zurich untuk rembukan cari solusi. Presiden juga menegaskan kalau urusan tuan rumah Piala Dunia ini sama sekali tidak mengubah prinsip dukungan politik Indonesia kepada Palestina. Sampai di sini kita lega, karena Presiden mendudukan kembali persoalan sesuai porsinya masing-masing. Selanjutnya, mari kita berharap dan mendukung upaya pemerintah memastikan kembali status Indonesia sebagai tuan rumah lewat delegasi PSSI yang dipimpin Erick Thohir. Di era Jokowi, Indonesia sukses beberapa kali jadi tuan rumah hajatan kelas internasional. Ingat Asian Games 2018 dan Forum G20 2022 lalu yang penuh keseruan? Semoga keseruan yang enggak kalah meriah terjadi lagi dalam waktu dekat ini lewat Piala Dunia U20 2023 di Indonesia.